Assalamualaikum. Kali ini kita akan pelajari mengenai isomer dari alkana, alkena, dan alkuna. Yuk kita pelajari. Oke, jadi isomer itu apa sih? Nah, iso itu artinya sama, mer itu rumus molekul. Jadi, isomer adalah senyawa-senyawa yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Rumus molekul itu kayak jumlah C-nya, H-nya harus sama. Oke, isomer sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isomer struktur. Nah, isomer struktur dibagi menjadi ada isomer kerangka, yaitu rumus molekulnya sama, tapi kerangka berbeda atau rantai C-nya berbeda. Kemudian yang kedua ada isomer posisi, rumus molekulnya sama, tapi posisi gugus fungsinya berbeda. Kemudian yang terakhir ada isomer gugus fungsi, yaitu rumus molekul sama, tapi gugus fungsinya yang berbeda. Oke, sekarang kita coba gimana sih contohnya dari isomer struktur. Nah, tadi isomer struktur adalah rumus molekul sama, tapi strukturnya yang berbeda. Oke, contoh yang pertama kita buat isomer kerangka. Oke, isomer kerangka adalah rumus molekul sama, tapi rangka berbeda atau rantai induk C yang berbeda. Di sini kakak punya C-nya ada 6 rantai lurus yang kita sebut namanya N-heksana. Kita buat isomer kerangka yang lainnya ya. Oke, sekarang kita bikin yang nggak lurus lagi. Berarti yang bercabang dong. Nah, gimana caranya bikin yang bercabang? Kurangin aja satu dari rantai yang panjang 6 tadi. Berarti sekarang rantai panjangnya jadi 5. Terus satu C-nya lagi gimana? Nah, satu C-nya lagi kita jadiin cabang. Nah, cabangnya kita mulai dari nomor 2 ya. Ingat, cabang jangan disimpan di ujung dan di ujung. Kita simpan dimulai di nomor 2 aja dulu. Maka diperoleh deh namanya 2-metil pentana. Nah, kalau kita bandingkan dengan N-heksana, jumlah C-nya sama 6 nggak? Sama. Jumlah H-nya sama nggak? Sama, ada 14 juga. Tapi dia memiliki struktur yang berbeda atau kerangka yang berbeda dan namanya yang berbeda. Itu yang kita sebut isomer. Oke? Oke, kita bikin lagi yang selain N-heksana dan 2-metil pentana. Gimana nih? Oke, tetap rantai panjangnya 5, cuman cabangnya kita pindahkan. Tadi asalnya cabangnya di nomor 2, kita bikin jadi nomor 3. Berarti nanti namanya 3-metil pentana. Beda kan sama sebelumnya? Nah, sekarang kita buat lagi selain N-heksana, 2-metil pentana, dan 3-metil pentana. Kalau tadi yang 3-metil pentana kita pindahkan ke sebelahnya, akan memiliki nama yang sama, yaitu 2-metil pentana. Maka yang sekarang rantai karbonnya atau rantai panjangnya kita kurangin 1 menjadi 4. Kemudian sisa 2 dong. Nah, 2-nya lagi adalah cabang-cabangnya. Oke, cabangnya kakak simpan di nomor 2 dan di nomor 3 ya. Nah, nanti namanya adalah 2,3 dimetil butana. Gimana? Sama kan jumlah C-nya 6? Tapi rantai C-nya berbeda kan? Dan juga namanya beda kan? Oke, kita buat lagi isomer yang lainnya. Yang masih rantai panjangnya atau rantai induknya adalah C-nya 4. Berarti kan ada 2 cabang ya? Tadi cabangnya kita simpan di nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kakak simpan di nomor 2 dan di nomor 2 ya. Nah, nomor 2-nya dari sebelah kanan nih. Terus kalau misalkan nomor 2-nya dari sebelah kiri gimana nih? Wah, sama aja. Sama-sama kita punya nama yaitu 2,2 dimetil butana. Nah, gimana nih? Kalau kita lihat namanya itu beda semua. Terus kalau kita lihat lagi, rangkanya juga berbeda. Tapi mereka sama-sama punya jumlah C yang sama-sama 6 dan H yang sama-sama 14. Itulah yang kita sebut isomer kerangka. Oke, kita lanjutkan mengenai isomer posisi. Isomer posisi, rumus molekulnya sama, tapi posisi gugus fungsinya yang berbeda. Ini tidak terjadi pada alkana nih. Nah, kenapa ya? Nah, alkana memiliki gugus fungsi tunggal antara C dengan C-nya. Rantainya tunggal semua. Terus gimana kalau pindahnya ya? Kalau rantainya tunggal semua gitu. Nah, jadi makanya terjadi pada alkena dan juga alkuna. Karena alkena memiliki gugus fungsi rangkap 2, sedangkan alkuna memiliki gugus fungsi rangkap 3 yang bisa kelihatan pindah-pindahnya. Kita cek ya contohnya.
Sekarang di sini ada dua struktur, yang sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Nah, kalau kita lihat, jumlah C sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama-sama ada 5 C-nya. Terus, kalau kita hitung H-nya juga sama-sama ada 10. Nah, bedanya apa nih? Nah, ternyata bedanya ada di posisi rangkapnya. Yang di sebelah kiri, rangkapnya ada di nomor 1, maka namanya adalah 1 pentena. Sedangkan yang sebelah kanan, rangkapnya ada di nomor 2, maka namanya adalah 2 pentena. Oke, sekarang kita simpulkan. Antara 1 pentena dengan 2 pentena, yang bedain adalah posisi rangkapnya. Posisi rangkapnya itu kita sebut posisi gugus fungsinya. Nah, tapi jumlah C-nya sama, H-nya juga sama. Itu adalah isomer posisi. Isomer selanjutnya adalah isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi, rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya yang berbeda. Nah, jadi gugus fungsi yang berbeda yang kayak gimana nih? Nah, ada gugus fungsi alkana, alkena, alkuna tuh ya. Nah, jadi kalau alkena akan mengalami isomer gugus fungsi dengan sikloalkana, sedangkan alkuna dengan sikloalkena. Nah, sekarang kakak punya contoh nih. Ada jumlah C-nya 4, terus ada rangkap 2. Berarti dia termasuk alkena dong. Oke, nanti namanya adalah 1-butena. Kemudian, gimana jadi isomernya? Nah, alkena tadi bikin isomer sama sikloalkana. Berarti nanti kita gambarnya membentuk siklo atau melingkar. Nah, karena butena jumlah C-nya 4, maka kita bikin segi 4. Nah, terus gimana nih? Ya bikin segi 4, berarti kita C, kemudian rantainya adalah tunggal semua. Nah, namanya adalah siklobutana. Oke, jadi kita simpulkan, antara 1 butena dengan siklobutana, apa bedanya? Oh, yang satu alkena, yang satu alkana, berarti gugus fungsi yang beda. Tapi sama-sama C-nya 4, H-nya 8. Nah, itulah isomer gugus fungsi. Nah, jadi kalau kita simpulkan, isomer struktur itu ada 3, yaitu isomer kerangka, di mana rantai C-nya atau kerangka C-nya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada isomer posisi, di mana posisi gugus fungsinya yang berbeda. Dan yang terakhir ada isomer gugus fungsi, yaitu gugus fungsinya yang berbeda. Oke, kita lanjutkan mengenai isomer selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah isomer ruang. Nah, isomer ruang itu rumus molekulnya sama, tapi ruangnya yang berbeda. Nah, isomer ruang ada isomer geometri. Isomer geometri itu punya syarat yaitu tipe alkena. Kemudian, atas bawah, kanan kirinya itu nggak boleh sama. Jadi, atas bawahnya A dengan B nggak boleh sama, dan X dengan Y nggak boleh sama. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, baru kita bisa memberi nama antara cis atau trans. Oke, ingat atas bawahnya nggak boleh sama, tapi kanan kiri boleh sama ya. Nah, contohnya, kalau kita lihat struktur dari sini, atas bawahnya nggak ada yang sama. Nah, terus gimana nih namainnya? Cari rantai panjangnya. C ketemu C lagi. Nah, berarti cari rantai panjangnya dari CH3 atau H3C ke CH3. Berarti dia sejajar, yaitu kita sebut cis namanya. Sedangkan yang kedua, rantai panjangnya gimana? Sama kayak tadi. Cari dari C ketemu C lagi. Berarti dari sini kita lihat, oh H3C ke CH3. Tapi bentuknya berseberangan. Nah, kita sebut trans. Oke, kita lihat contohnya. Ini namanya cis apa trans? Nah, tadi cara menamakan cis apa trans adalah kita cari rantai panjangnya. Rantai panjangnya gimana? Oh, ternyata rantai panjangnya membentuk sejajar. Nah, berarti awalannya cis. Kemudian seperti biasa, kita beri nomor. Ingat itu ada rangkap. Rangkap pengen di nomor sekecil mungkin. Kemudian, yang di luar rantai panjang adalah cabangnya. Jadi CH3 di situ cabangnya ya. Nah, nomornya dari mana? Dari sebelah kanan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti namanya adalah cis
Kemudian ada cabang di nomor 3 yaitu metil. Kemudian ada rangkap di nomor 2 dan juga ada rantai panjangnya C-nya 5 yaitu pentena. Jadi namanya cis 3-metil 2-pentena. Kemudian gimana cara bikin transnya? Nah, jadi bikin transnya berarti rantai panjangnya kita buat menjadi seberangan seperti ini. Nah, cabangnya tetap sama-sama di nomor 3 juga. Cuman letaknya doang, rantai panjangnya jadi berseberangan. Jadi nanti namanya trans 3-metil 2-pentena. Baik, kita simpulkan mengenai isomer geometri. Nah, syaratnya yaitu alkena, kemudian atas bawah baik kanan dan kirinya nggak boleh sama. Terus, gimana cis sama transnya? Nah, cari rantai paling panjangnya. Kalau rantai paling panjangnya membentuk sejajar, maka kita beri nama cis. Tapi kalau rantai panjangnya berseberangan, maka kita beri nama trans. Oke, sekian video kali ini. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.